Bab awqatus salah, bab waktu-waktunya as-salah, salat. Waktu-waktunya salat. As-salawatul maktubatu khamsun. Salat-salat al-maktubah yang diwajibkan itu khamsun, ada lima, jelas ya. Wahia adalah az-zuhru, salat zuhur, wal asru, salat asar, wal maghribu, salat maghrib, wal isya, wal fajru, salat subuh. Wal fajru, salat subuh. وقد جمعه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan itu salat linabina, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua ayat Al-Qur'an. Jadi di 5 waktu salat itu madzkur disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat Al-Qur'an. Ayat yang pertamanya faqala ta'ala fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Wa subhanallah, segala puji bagi Allah, hina tumsun, ketika kalian di waktu sore, wa hina tusbihun, dan di waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ardh, dan bagi Allah segala pujian fis samawati wal ardh, di lapisan-lapisan langit dan bumi, wa asyian wa hina tudhirun, di waktu sore, wa hina tudhirun, dan di waktu tudhirun, waktu nampak duhur. Nah, dalam ayat ini disebutkan berapa salat tuh? Salat duhur, kemudian salat asar di waktu sore, wa tusbihun, di pagi hari salat subuh. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'an al-fajri. Tadi salat zuhur, asar, maghrib itu ya. Aqimis salah, dirikanlah salat liduluki syamsi. Liduluki syamsi, ini terjemahan Qur'annya ini yang tepat gimana? Sebentar kan? Takut salah terjemahin, bahaya. Aqimus salati liduluki syamsi ay min waqti zawaliha, ya. Maknanya aqimus salata, dirikanlah salat liduluki syamsi. Liduluki syamsi min waqti zawaliha, dari waktu zawalnya matahari. Jadi ini menunjukkan salat zuhur ini. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail ay iqbal zulmatihi, sampai tiba daripada gelapnya. Nah, ini ayat ay az-zuhur wal asar wal maghrib wal isya. Az-zuhur wal maghrib wal asar wal isya. Wa qur'an al-fajri ay salatus subuh. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda ay tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar. Jadi dalam ayat tersebut, aqimis salata, dirikanlah salat liduluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai tibahnya malam. Sampai tibahnya malam. Ini memahami tentang 4 salat, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa qur'an al-fajri ay salat al-fajr, dan salat subuh. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda ay tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar, disaksikan malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ini ayat tersebut dalam surah Al-Isra ayat 78, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, memaknai tentang 4 salat. Dirikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai tibanya malam. Ila ghasaqil lail, sampai tibanya malam. 4 salat tuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'an al-fajri ay salatus subuh, salat subuh. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda, subuhnya di waktu subuh itu para malaikat, ya, tashhaduhul malaikatul lail wa tashhaduhu malaikatun, hadir malaikat malam dan malaikat siang.
Itu ya ta'agabuna, bergantian, saling berjumpa. Memang malaikat sip-sipannya ketemu satu sama lain di waktu subuh dan di waktu sholat asar. Bergantian tuh. Malaikat malam yang jaga kita, ya. Ini sampai dari asar sampai subuh turun gantian. Yang udah jaga melapor kepada Allah, yang turun jaga dari subuh sampai asar. Begitu. Yata'agabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Bergantian menggantikan kalian, berjaga kalian bergantian. Ya, para malaikat malam, malaikat siang. Jadi itu satu ayat tuh. Hakimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Menyebutkan tentang lima salat. Menyebutkan tentang 5 salat. Subhanallah. Pula salat yang pertama az-zuhur, salat zuhur. Ya, salat yang pertama salat apa? Zuhur. Summiyatu zuhra. Dinamakan salat itu sebagai salat zuhur li'annaha zahiratun fi waqtin nahar. Karena itu salat zahiratun, nampak fi waqtin nahar, di waktu siang. Salatnya paling nampak di waktu siang. Itu kenapa dinamakan zuhur, dinamakan salat zuhur. Apa itu? Li'annaha, karena itu salat zahiratun, nampak di waktu siang. Wakila, ada pendapat mengatakan kenapa dinamakan salat zuhur? Li'annaha tuf'alu, karena itu salat dikerjakan fi waqti zahirah, di waktu yang nampak. Karena itu salat dikerjakan di waktu yang terang. Siang terang gak tuh? Sedang-sedangnya jam 12. Wakila, ada pendapat yang mengatakan kenapa salat itu dinamakan salat zuhur? Li'annaha awwalu salatin dhaharat fil Islam. Karena salat zuhur awwalu salat, itu salat yang pertama, dhaharat, nampak, fil Islam, dalam agama Islam. Dan maka salat zuhur karena itu salat awwalu salatin, salat yang pertama, dhaharat, yang nampak, fil Islam. Bahkan Nabi Muhammad, beliau mengerjakan salat yang pertama salat zuhur. Di sini ulama mengatakan kan Isra wal Mi'raj diperintahkannya di malam hari. Kenapa subuhnya belum dikerjain tuh? Yang pertama dikerjakan oleh Nabi salat zuhur. Nah, ulama mengatakan karena di subuh itu Nabi belum tahu cara mengerjakannya seperti apa. Turun malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan, menerangkan kepada Rasulullah salat yang pertama yang dikerjakan sama Nabi salat zuhur. Li'annahu awwalu salatin dhaharat fil Islam. Wa waqtuha, kapan waktu salat zuhur? Yadkhulu, masuk waktu salat zuhur bi zawali syamsi, dengan tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari. Matahari percis ada di tengah-tengah nih. Ini ketika matahari percis ada di tengah-tengah dinamakan waktul istiwa. Namanya apa? Waktul istiwa. Percis matahari an wasatis sama, berada di tengah-tengah percis kepala kita. Yang mana ketika itu manusia atau orang-orang atau makhluk yang ada di bawah matahari nggak ada bayangan tuh. Kecuali bayangan kecil, hanya beberapa senti saja, namanya zillul istiwa. Namanya bayangan istiwa. Namanya bayangan istiwa. Jadi mulai masuknya kapan? Waktu istiwa belum. Masuknya bizawali syamsi, dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Ini kiblat mana di sini? Oh ya, matahari kembali. Nah, kemarin sedikit matahari tergelincir sedikit, masuk, namanya zawal tuh, masuk waktu tuh. Sebelumnya tengah-tengah tuh. Tengah-tengah namanya waktu istiwa. Segala sesuatu yang ada di bawahnya ini nggak ada bayangan. Nanti kita buktikan besok. Sesaat sebelum masuknya zuhur, ente diri tuh di bawah matahari. Ente diri tuh, nggak ada bayangan, bayangan kecil aja. Namanya bayangan istiwa, zilul istiwa, bayangan istiwa.
Tergelincir matahari jalan ke arah barat sedikit, namanya zawal, tergelincir. Masuk waktu zuhur. Bayangan semakin memanjang sedikit. Jelas ya? Itu masuk waktunya zuhur. Wa yakhruju, dan keluar waktu zuhur. Sampai kapan tuh waktu zuhur? Ini keluar waktu zuhur menunjukkan masuk waktu salat asar. Yakhruj, keluar waktu zuhur. Idza sara dhillu kulli syai'in mislahu, apabila telah menjadi bayangan segala sesuatu mislahu, sepertinya. Ghaira zilil istiwa, selain bayangan istiwa. Jadi sampai waktu zuhur itu habis apabila bayangan sesuatu tingginya sepertinya, ditambah sedikit bayangan istiwa. Misalnya ada orang 2 meter misalnya, bayangannya 2 meter lebih dikit, bayangannya 2 meter lebih. Nah, ini menunjukkan keluar waktu zuhur, masuk waktu salat asar. Yang dikitnya apa? Yang dikitnya bayangan istiwa, nggak dihitung. Karena ketika matahari percis ada di tengah, belum tergelincir, ada bayangan sedikit, namanya bayangan istiwa. Berapa senti aja? Fala yuhsabu adzillu, maka tidak dihitung bayangan itu al-mawjud yang ada indal istiwa, ketika istiwa, ketika matahari percis ada di tengah-tengah. Jadi kan dikatakan apa? Ketika waktu istiwa, yang di bawahnya ada bayangan cuma sedikit, hanya beberapa senti aja. Tergelincir matahari ke arah barat sedikit, zawal namanya itu, masuk waktu zuhur. Bayangan semakin melebar. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayangan sesuatu sepertinya. Yang di bawahnya misalnya 2 meter, ya bayangannya 2 meter. Ditambah sedikit bayangan istiwa. Contoh beginilah, kita ambil contoh biar mendekatkan pemahaman. Sesaat sebelum zawal, ketika matahari percis ada di tengah-tengah, namanya kan waktu istiwa tuh. Jelas. Sesuatu yang ada di bawahnya tidak ada bayangan kecuali hanya sedikit, namanya bayangan istiwa. Contoh dah, bayangannya kurang lebih 5 cm misalnya. 5 cm. Matahari percis ada tengah-tengah. Tergelincir bayangan, tergelincir matahari ke arah barat, miring dikit, namanya zawal. Baru menunjukkan masuk waktu salat zuhur. Paham tuh ya? Sampai kapan habisnya waktu salat zuhur? Panjang, sampai bayangan sesuatu sepertinya, tingginya. Tapi bayangan istiwa tidak dihitung. Tadi kita sepakat bayangan istiwa kurang lebih berapa? 5. Orang 2 meter, bayangan istiwanya kurang lebih 5 cm misalnya. Habis waktu salat zuhur, apabila bayangan sesuatu sepertinya tapi bayangan istiwa tidak dihitung. Orang tingginya 2 meter, bayangannya sudah 2 meter lebih 5 cm. Kali 5 cm bayangan nggak dihitung. Tingginya dia 2 meter. Nah, menunjukkan keluar waktu salat zuhur. Paham dia? Fala yuhsabu adzillul mawjud, maka tidak dihitung bayangan yang ada indal istiwa, ketika istiwa. Wazawalu, nah di sini dibahas. Wazawalu, yang dimaksud dengan waktu zawal itu huwa adalah mailu syamsi, tergelincirnya, condongnya matahari, an wasatis sama, dari tengah langit. Condongnya matahari, tergelincirnya matahari dari tengah langit, bittijahil ghurub, menuju arah barat. Menuju arah barat, percis tengah-tengahnya. Namanya istiwa, tadi bahas. Yang artinya zawal, tergelincir, bergesernya matahari menuju ke arah barat. Wal istiwa, yang dimaksud dengan waktu istiwa, bulughu syamsi, sampainya matahari, ila wasatis sama, sampai ke tengahnya langit. Wa indahu, dan ketika itu di sisinya, yakunul asya, ada pada sesuatu dhillun,
bayangan basitun yang hanya sedikit. Yusamma dinamakan dhillal istiwa, bayangan istiwa. Tadi udah kita sepakat tuh, ada bayangan sedikit, betul? Ya. Jadi yang dimaksud dengan istiwa tengah-tengah matahari. Inilah yang dimaksud dengan al-awqat al-muharramah, salah satu daripada waktu-waktu yang dilarang untuk kita melakukan salat. Udah kita bahas tuh ya. Udah bahas belum? Salat yang dilarang 5 waktu. Belum ya? Belum masuk nih kita. Itu ada 5 salat. Afwan, ada 5 waktu. Ada 5. Salah satunya waktul istiwa. Nggak boleh kita melakukan salat. Salat apa yang nggak boleh? Cuma 2 aja. Salat sunnah mutlaqah dan salat sunnah dhatus sabab mutaakhir. Salat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Salat dulu baru sebab. Ingatin tuh. Salat dulu baru sebab. Ada 5 salat. Yang pertama salat sunnatus safar. Yang kedua salat sunnatul istikharah. Yang ketiga salat sunnatul hajah. Yang keempat salat sunnatul ihram. Yang kelima salat sunnatul khuruj minal manzil, keluar dari rumah. Yang keenam salat sunnatul qatal, akan dieksekusi salat sunnah dulu ya. Ini sebabnya mendahulukan daripada sebabnya membelakangi daripada sholat dulu baru sebab. Itu mau safar misalnya kan sunnah sholat 2 rakaat, sunnatus safar namanya. Sholat rakaatin sunnatus safar. Sholat dulu baru sholat dulu baru sebabnya ke belakang. Nah, itu ada 6 sholat. Ini yang nggak boleh dilakukan di 5 waktu. Habis sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua dari terbit matahari sampai menaik matahari seukuran tombak. Dari terbit sampai menaik seukuran tombak kurang lebih 16 menit. Yang ketiga waktu istiwa. Nah ini ya, waktu istiwa. Yang keempat habis sholat asar sampai tenggelam matahari. Yang kelima minal istirar, dari menguningnya matahari sampai tenggelam matahari. Itu sholat yang dilarang. Di antaranya waktu istiwa. Waktu istiwa percis matahari ada di tengah. Ulama bilang waktunya cuma sebentar. Kan matahari jalan terus, bukan matahari, bumi yang muter. Mengelilingi porosnya kan? Ya. Cuma waktu istiwa meskipun sebentar kata ulama masih mencukupi untuk orang takbiratul ihram. Karena takbir ihram berapa detik aja tuh? Sesaat sebelum maksudnya waktu duhur nih. Ane mau sholat sunnah mutlaqah nggak boleh. Sholat tasbih nggak boleh. Termasuk sunnah mutlaqah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Ya jelas ya? Itu masuk waktu zuhur dan keluar waktu zuhur. As-salatu tsaniyatu, salat yang kedua, al-asru, salat asar. Wahya lughatan, secara bahasa, ad-dahr, masa. Al-asr ad-dahr, masa. Wal asri, demi masa, waktu. Itu secara bahasa. Wahya, dan salat asar itu afdhalus salawatil khamsi, paling afdalnya salat yang 5. Wassalatul wusta, dan dikatakan salat pertengahan. Al-musyar ilaiha fi qauli ta'ala, yang diisyarakan ilaiha kepadanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizu 'alas salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, kalian jagalah, 'alas salawatil wusta, atas salat, ala salawati, atas salat yang 5. Kalian jagalah atas salat as-salawati, jamak daripada salat. Kalian jagalah ala salawati, atas salat yang 5, maksudnya itu. Wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Dan salat pertengahan. Ini ulama mengatakan zikrul am, zikrul khas ba'da zikril am. Menyebutkan
yang khusus setelah penyebutan yang umum. Pahami sebentar. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kalian jagalah salat yang 5 dan salat pertengahan. Salat yang 5 jelas ya. Duhur, asar, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan salat pertengahan. Salat pertengahan apa? Salat asar. Salat asar. Tadi disebutkan pertama kalian jagalah atas salat yang 5. Asar masuk kan? Udah masuk belum tuh? Udah masuk. Tapi disebutkan lagi wassalatil wusta. Dan salat pertengahan. Ini mana ya? Zikrul khas ba'da zikrul 'am. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah penyebutan menunjukkan yang khusus ini ada maziyah, ada kelebihan. Sampai disebutkan dua kali menunjukkan ada kelebihan ini. Memang disebutkan dalam satu riwayat sebab turun ayat salat syiddatul khauf. Permulaannya ketika Nabi bersama para sahabat dalam satu peperangan. Dalam satu peperangan. Lagi salat Nabi, salat zuhur. Bi kaifiyatil ma'hudah, dengan cara yang biasa. Salat 4 rakaat. Salat Nabi biasa. Dari kejauhan musuh menyaksikan. Mereka mengatakan, "Lau agarna Muhammadan wa ashabahu wa hum fis salat la asabtumuhu." Sebagian mereka saling bicara mengatakan kalau kita menyerang Muhammad dan sahabatnya mereka sedang sholat, maka kita akan menang. Ya, serang aja sekarang deh. Serang aja. Semangat mereka menyerang. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan jangan sekarang dibilang. Inna ba'da hadhihi shalah la salatun. Inna ba'da hadhihi shalah la salatun ahabba ilaihim min abaihim wa ummahatihim. Sebagian mereka bilang jangan sekarang, serang ntar aja. Sesungguhnya setelah ini salat ada satu salat yang mana salat itu lebih mereka cintai daripada orang tua mereka. Yang mereka maksud salat habis salat zuhur betul? Asar. Jadi mereka mengurungi nyerang Nabi lagi salat zuhur bersama para sahabat dengan cara yang biasa tuh. Jangan tar aja. Udah pengen rencana nyerang Nabi dan sahabat ketika ingin melaksanakan salat asar. Sebelum melaksanakan salat asar turun malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu dari Allah untuk menunjukkan tentang diajarkannya kaifiyah cara salat syiddatul khauf. Wa idza aqamtumus shalah, ada ayat yang panjang. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, seterusnya. Anjuran untuk salat syiddatul khauf. Al-Imamul Haddad menukil dalam kitab An-Nasaidiniyah. Beliau sampai mengatakan, "Fandur, coba kalian saksikan. Bagaimana keutamaan salat asar fadilahnya sampai diketahui sama orang-orang musyrik. Orang musyrik aja bilang, ntar habis nih salat ada satu salat yang salat itu mereka lebih cintai daripada orang tua mereka." Imam Haddad kasih wanti itu. Lihat tuh, fadilah keutamaan salat asar sampai diketahui oleh orang-orang musyrik. Wagumu lillahi qanitan. Jadi fadilah salat ini al-mu'tamad. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan as-salatul wusta itu salat asar. Meskipun ada pendapat yang mengatakan as-salatul wusta salat subuh. Ya, tapi pendapat terbanyak mengatakan salat asar. Makanya dikatakan min nahiyati dzatus salat, dari segi zat salat asar paling afdal. Tapi min nahiyatil masyaqqah, dari segi paling beratnya li husuli thawab, untuk mendapatkan pahala, kalau salat subuh asyak lebih berat. Lebih berat. Bahkan dalam tingkatan afdaliyah secara berjamaah mengatakan salat subuh tingkatannya paling pertama.
Yang paling afdal setelah salat Jumat. Yang kedua tingkatannya salatul Isya. Yang ketiga salat Asar. Yang keempat salat Zuhur. Yang kelima yang paling terakhir salat Maghrib. Ini min nahiyah dari segi afdaliyah aja. Dari segi afdaliyah berjamaah tingkatannya begitu. Karena salat subuh paling berat, betul. Isya juga demikian. Sehingga Nabi mengatakan afdhalus salah 'alal munafiqin salatul subhi, salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik yaitu salat subuh dan salat isya. Bahkan Nabi mengatakan kalau mereka mengetahui fadilah yang terkandung di dalamnya, la atauhuma walau habwan. Mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan berangkat. Fadilah yang luar biasa. Wa waktuha, waktu salat asar kapan? Yadkhulu, masuk waktu salat asar. Nah, ini masuknya waktu salat asar, keluarnya waktu salat zuhur secara muta'aqibah, bersambungan begitu. Idza shara dhillu kulli syai'in mislahu, apabila telah menjadi bayangan segala sesuatu mislahu sepertinya, ghaira dhillil istiwa, selain bayangan istiwa. Wa zada qalilan, ditambah sedikit. Wa zada qalilan, ditambah sedikit. Itu masuknya waktu salat asar. Jadi keluarnya waktu salat zuhur menunjukkan masuknya waktu salat asar. Tadi itu ada orang tingginya 2 meter, ya bayangannya 2 meter, tambah dikit bayangan istiwa. Keluar waktu salat zuhur menunjukkan masuk waktu salat asar. Wa yakhruju, dan keluarnya waktu salat asar bi gurubi Gurasi syamsi, dengan tenggelamnya guras. Guras ini bulatannya matahari. Dengan tenggelamnya matahari. Jadi ada perbedaan antara tenggelam dengan terbit. Perhatian. Kalau tenggelam matahari, bulatannya udah hilang. Ini kita bisa saksikan kalau kita berada di pantai misalnya. Pantai yang menyaksikan tenggelam matahari. Karena ada pantai yang menyaksikan tenggelam, ada pantai yang menyaksikan terbit matahari. Bundarannya udah hilang. Walaupun cahaya masih ada. Udah hilang. Kalau begini masih ada nih berarti nih, setengah. Sampai hilang. Udah nggak kelihatan berarti namanya udah tenggelam. Kebalikan dengan terbit. Kalau terbit baru nongol dikit aja, namanya sudah terbit walaupun belum sempurna kelihatan matahari. Paham ya? Nah, kebalikan dengan terbit. Maka wayakhrud, keluar waktu salat asar bi gurubi qurasy syamsi, dengan tenggelamnya, hilangnya bulatannya matahari. As-salatu salisatu, salat yang ketiga al-maghrib, salat maghrib. Lughatan secara bahasa waktu al-ghurub, maghrib itu secara bahasa waktu al-ghurub, tenggelam matahari. Wahia, dan maghrib itu aqsarus salawat waqtan, waktu yang paling ringkas. Salat waktu yang paling ringkas. Aqsaru, paling ringkasnya salat waqtan, waktu. Maghrib paling sedikit tuh, sebentar waktunya. Wa waktuha, masuk waktunya maghrib bi gurubi gurasi syamsi, tenggelamnya matahari, habisnya waktu asar, menunjukkan masuknya waktu maghrib. Tenggelamnya tuh, bundarannya matahari udah mendem, maghrib masuk namanya. Wa yakhruju, dan keluar waktu maghrib bi gurubi syafaqil ahmar, dengan tenggelamnya mega merah. Mudah-mudahan benar-benar tenggelam tuh ya. Mega merah. Wa huwal humratu fil ufuq, tanda kemerahan fil ufuq. Ya, di ufuk di sana, di ufuk, di arah barat sana. Nah, di sini waktu maghrib ini ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Hadza madhhabul Imam Syafi'i al-qadim. Ini madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab al-qadim yang lama.
Maksudnya apa sih? Jadi Imam Syafi'i begini ya. Ketika beliau belum hijrah ke Mesir, masih berada di Irak, di Baghdad, itu pendapatnya dikatakan Al-Gaulul Qadim. Al-Gaulul Qadim. Kemudian Imam Syafi'i pindah dari Baghdad, dari Irak ke Mesir, sampai beliau meninggal dikubur di Mesir. Hijrah. Banyak pembaharuan dari pendapat beliau. Jihadnya berubah banyak. Nah, ini pendapat-pendapat yang ketika beliau telah hijrah berada di kota Mesir, namanya Al-Gaulul Jadid. Al-Gaulul Jadid. Ini waktu maghrib yang sekarang kita rasakan kan lama tuh. Dari mulai tenggelam matahari sampai hilangnya mega merah. Ya kurang lebih sejam lebih dikit lah, berapa? Lama gak itu? Lama. Ini pendapat Al-Gaulul Qadim, pendapat Qadim. Madhab Syafi'i pendapat Al-Qadim. Wa fil madhab al-jadid, madhab al-jadid yang baru, yang ketika Imam Syafi'i udah hijrah ke Mesir, anna waqtal maghribi qasirun, bahwasanya waktu maghrib itu qasirun, hanya sebentar. Hanya sebentar. Wahwa adalah mulai tenggelam matahari masuk biqadri ijabatil mu'adzin, dengan sekedar ukuran menjawab azan, wasatril aurah, menutup aurat, wattaharati, bersuci, wassalati, dan salat, biqadri khamsi rakaat, dengan ukuran 5 rakaat. 3 salat maghrib, 2 ba'diyatul maghrib. Habis itu kelar waktu maghrib. Jadi al-madhabul jadid Imam Syafi'i waktu maghrib ini sebentar. Dari tenggelam matahari ditambah gadar ukuran orang jawab azan, nutup aurat, at-taharah, bersuci, salat 5 rakaat. 3 maghrib, 2 ba'diyatul, habis. Selesai waktu maghrib. Isya belum isya. Isya entar hilangnya mega merah. Ya kayak jenjang waktu antara waktu subuh dengan duhur. Kan subuh sampai terbit matahari. Enggak ada waktu lagi tuh ya. Sampai itu. Jelas. Ini Al-Gaulul Jadid. Al-Madhabul Jadid, Madhab Al-Jadid yang baru daripada Imam Syafi'i. Makanya itu yang sangat perhatian, yurai, memperhatikan al-khilaf, perselisihan pendapat. Ini ahli Tarim, penduduk kota Tarim. Makanya mereka kalau masuk maghrib, azan nih, maghrib masuk, jawab azan, langsung qomat. Langsung qomat. Biar sepakat yang dikerjakannya sholat maghribnya pas benar-benar pada waktunya. Habis qomat selesai ya sholat maghrib selesai, entar dia mengerjakan ba'diyatul maghrib, boleh juga mengerjakan qabliyatul maghrib. Alhamdulillah. Waktu itu kan enggak lama ya, lama banget. Pada hakikatnya udah keluar tuh. Al-Madhabul Jadid udah keluar tuh. Yurai, memperhatikan orang terima begitu. Maghrib, azan, jawab azan, langsung iqamah. Kita baca ada faedah sedikit. Wakilah, ada pendapat mengatakan biqadri sab'i rakaat, ditambah gadar ukuran 7 rakaat, bukan 5 rakaat tapi 7 rakaat. Ya, ada pendapat dari mulai tenggelam matahari, ya, masuk maghrib, ditambah sekedar untuk jawab azan, tutup aurat, bertaharah. Ada pendapat mengatakan ditambah sholat 5 rakaat, 3 maghrib, 2 sunnah. Ada pendapat yang mengatakan ditambah kadar ukuran sholat 7 rakaat. Ya, 3-nya maghrib, yang 2-nya boleh qobliyah ba'diyah. Ya. Lakin ikhtar jama'atun minasy Syafi'iyah, akan tetapi memilih
jama'atun minasyafi'iyah, sekelompok ulama Syafi'iyah al-madhhab al-qadim, mereka memilih al-madhhab al-qadim liquwwatid dalil fihi, karena kuatnya dalil. Ini sekian dari sekian banyak, kurang lebih dikatakan ada disebutkan ya 20 aja, 20 yang mereka para ulama kita ini memilih al-madhhab al-qadim. Selebih pendapatnya pendapat Imam Syafi'i al-madhhabul jadi. Jadi sekelompok jamaah banyak ulama kita mutaakhir kebanyakan memilih al-madhhab al-qadim. Kenapa? Liquwwatid dalil fihi, karena dalilnya lebih kuat. Minhum, di antara mereka ulamanya siapa? Ibnul Mundhir wa Ibnu Khuzaimah wal Khattabi was Suhaili wal Ghazali wal Baghawi wal Rawayani wal Ajali wa Ibnu Salah wat Tabari wan Nawawi fi jami' kutubihi, di seluruh daripada kitab-kitabnya. Ini banyak ulama Syafi'iyah yang memilih al-madhhab al-qadim dalam masalah ini. Dalam waktu maghrib lebih lama, bagus gak? Lebih enak, alhamdulillah. Kama qalahu Safidu Zubat, wal waktu yabqa fil ghalimil adhari ila al-isya'i bi maghibil ahmari. Wal waktu yabqa, dan waktunya masih yabqa, masih ada waktu maghrib, fil ghalimil adhari, menurut madhab qadim, ila al-isya, sampai waktu isya, bi maghibil ahmari, sampai tenggelamnya megah merah. Tapi tadi amal ahli terim, mereka yurai, memperhatikan. Begitu tuh banyak sekali, makanya hujjah. Ada pendapat ulama mengatakan apa? Amalu ahli terim hujjah. Amal penduduk tarim itu hujjah, ilmu. Ada seorang habaib ditanya, disebutkan dalam kitab ini, bagaimana masalah-masalah ini? Jawabannya apa? Lihat ahli terim gimana? Oh, mereka begini, itu dah. Gitu. Karena amalnya mereka hujjah berdasarkan ilmu. Ini luar biasa. Sampai perkara yang kecil, kita ambil contoh, nggak apa-apa, kita ceritakan sedikit. Di Masjid Ba'alawi, di kota Terim ada masjid namanya Masjid Ba'alawi, dekat sama Rubat Terim, jauh. Ini Masjid Ba'alawi biasa kalau khatmul Quran setiap minggu tuh, setiap masjid rata-rata khatam Al-Quran. Hari apa lupa sih, hari apa ya? Ini biasanya kan khatam Quran ini ada pembagian yang namanya kayak dikasih gahwa, kopi hasanah di situ. Kopi khas. Kan dalam khatamul Quran ini ya. Ada pembacaan yang namanya Al-Quran sampai melewati Ad-Duha, wad-duha wal laili idza sampai akhir ayatnya apa itu? Fasjud wa Muhammad. Iqra ya. Iqra ini apa namanya? Fasjud waliyad'un nadiya sanad'uz zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Betul ya? Iya. Wasjud waqtarib. Nah, ini namanya ayat sajdah yang membaca sunnah baginya untuk sujud. Iya. Sujud tilawah namanya sujud tilawah. Di tempat-tempat lain dari mulai pembacaan sudah dibagi itu yang namanya gahwah. Tapi Masjid Ba'alawi terkenal masjid yang yurai, memperhatikan khilaf antara ulama. Pembagian daripada gahwanya, kopinya setelah pembacaan daripada surah Al-Alaq tadi. Setelah surah Al-Alaq. Karena di situ ada ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah. Mereka rata-rata pada sujud tilawah. Loh, kenapa dibagiinnya setelah daripada surah Al-Alaq, setelah mereka sujud tilawah? Karena ada pendapat dalam mazhab kita, kalau kita memakan sesuatu ma massadhun nar, yang tersentuh dengan api,
yang tersentuh dengan api. Yubtilul wudu, ini membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Kayak aklul jazur, makan onta, pendapat membatalkan wudu. Wa aklu ma masadhun nar, memakan sesuatu yang tersentuh dengan api, juga membatalkan wudu. Apa aja? Bikin kopi pakai api enggak? Masak Air. ada pendapat membatalkan wudu. Ya kalau misalnya minumnya sebelum surah Al-Alaq, ya, menurut satu riwayat, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, memakan sesuatu yang tersentuh dengan api ini membatalkan wudu. Walaupun Al-Mu'tamad, pendapat terkuat, tidak membatalkan wudu. Tapi ada pendapat saking yurai memperhatikan khilaf, perselisihan pendapat para ulama. Biar apa? Sujud tilawah yang mereka lakukan sepakat para ulama ala sah. Karena kalau misalnya diminum kopinya itu sebelum pembacaan Iqra, baru sujud tilawah, walaupun pendapat Al-Mu'tamad yang terkuat mengatakan wudunya nggak batal, tapi ada juga ulama yang mengatakan itu wudunya udah nggak sah. Paham maksudnya? Nah, ini saking memperhatikan daripada khilaf Masjid Ba'alawi sampai sedemikian daging. Makanya amal ahli tarim hujjah sebagai dalil. Wallahu a'lam. Sebelumnya ada pertanyaan. Masyarakat udah nggak ada